Hai Michelle, apa kabar? Oh, baik. Udah lama kita nggak kesini aku ya. Iya, kamu masih sekolah? Masih dong, aku pas 11 sih sekarang. Oh ya? Saya lulusan dari MBL tahun 80, 81 malah. Jauh banget ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ini di depan kita tuh banyak produk-produk ini dari Twin Tulips. Ini adalah peralatan rumah tangga yang luar biasa dan ini salah satu alumni kita juga loh. Wah, alumni kita nih kok. Iya. Wow. Nah, kita mau panggil. Nah tuh, Cidewi udah datang. Oh iya. Nah, halo Cidewi, Halo, apa kabar? Iya, halo. Wah, saya masukin dulu ya ini ya. Iya, Sini ya. asik. Kita ngopi dulu ya. Oke. Wah, nah, Wah, udah lama nih Michelle nggak kesini. Iya nih sih aku sibuk Ya. banget nih sekolah lagi hektik-hektiknya. Oh gitu? Iya. Lagi sibuk ya. makasih banget nih, Ci. Makasih. Iya. Ini saya selalu pakai loh, Ci. Ini produk-produk Oh, iya? kulit. Ini salah Yang satu. ini. Yang ini nih. Tempat Oh, gitu. minum. Tempat minumnya Ya, ya. ini juga antibakteri, terus juga. Sekarang kan kita mesti bawa sendiri, Beng. Iya, benar. Bawa wadah sendiri. Daripada Kita beli lingkungan. plastik ya, Ci ya. Iya. Kan kalau misalnya bawa pakai Air kemasan. air kemasan gitu kan harus Buang-buang buang terus ya. terus satu sampahnya jadi Iya, benar, banyak. Mana benar, yang benar. tur aja mati? Iya, benar. Ya. Nah, ngomong-ngomong, ini Ci, sejak kapan sih Cici jadi owner dan Ini? juga founder Twin Tulips? Pintu wear, Beng. Oke. Oke. Nah, ini saya mulai dari tahun 2000, Michelle. Tahun Oh, Beng. ya? Iya, Emang sebelumnya usaha apa? 23 tahun loh ini. Enggak, usaha saya. Emang Beng nggak tahu, Nggak tadinya tahu. kan pakai dalam. Oh, Kan saya pakai dalam, tapi ya kepaksa lah kesini. Karena apa? Saya suka dengan produk-produk gitu kan. Dulu kan suka bikin beli-beli lah ya. Terus udah gitu kan saya juga berpikir kenapa sih orang Indonesia nggak bisa beli ya barang-barang yang plastik yang bagus gitu kan. Banyaknya kan orang-orang sekarang ini kan pengennya kan yang luar negeri minded gitu kan ya, produk-produk yang luar negeri impor tuh paling bagus. Padahal saya pikir-pikir produk kita juga banyak yang bagus kok gitu kan. Ya kan? jadi ini Cuman semua produk dalam negeri? produk anak bangsa dong, produk Indonesia dong, Beng. Nah, ini tuh saya bikin tahun 2000 tuh saya punya pemikiran, kenapa orang Indonesia nggak bisa bikin, saya mau bikin yang lebih bagus daripada yang impor. Jadi saya buatlah gitu kan. Produknya ini bahan bakunya paling bagus loh, Beng. Nomor satu loh di dunia, bukan di Indonesia loh, di dunia. Di dunia? Di dunia. Wow. Nah, kemudian satu-satunya produk yang punya antibakteri loh saya sekarang ini. Oh, iya, Dari iya, tahun benar, 2000 berapa saya dapat dari tahun 2006 atau 2007 gitu. Saya dapetin antibakteri dan satu-satunya di Indonesia. Kita pakai hampir 99,9% produknya tuh pakai antibakteri supaya jangan banyak jamur. Nah, kita sering tuh pakai ya. Iya. Itu kayak gitu tuh. Susah cucinya dan sebagainya Nah, ya. lagian kalau kita pakai nih saya simpan gitu kan lama-lama itu kemudian jadinya berjamur. Putih-putih. Kalau kita kan enggak antibakteri. Dan kalau dibanting nih, kalau Iya. dibanting nih Bang nih. Iya. Tahan Iya, ini iya. yang loyal ya. Iya. Nah, ini dibanting nggak pecah nih. Benar. Oh, nggak pecah Bang. Heeh. Saya pernah jatuh tas itu Aku juga pernah tahu waktu naik motor ngegelinding di jalan terus saya lupa lagi sampai sekarang. Iya. Ah, Nah, buatan Twin aku. Tulips. Wah, keren nih. Keren dong. Nah, kira-kira selama ini ada kendala nggak sih, Ci, dalam produksi Oh, banyak. Twin Tulips wear? Kayak mata darah deh, Bang. Masa sih, Ci? Ya iyalah. Penting lagi. Tukang BH. Tukang, oh iya ya. Jadinya Nggak ada pengalaman ya. Jadi gimana kendalanya? vulgar ya. Gak apa-apa lah ya. Ya dari pakaian dalam tadinya kan saya ngomong pakaian dalam ya. Sampai saya menikah, saya dagang juga masih pakaian dalam. Tapi ternyata Tuhan tuh mengizinkan saya untuk membuat produk plastik yang saya tidak pernah kenal. Tadinya kan saya seneng lah produk-produk alat-alat rumah tangga. Tapi kan saya nggak bisa bikin sendiri, Bang. Jadi saya coba otodidak loh, saya belajar gimana caranya, kemudian pakai. Nah, sekarang ini saya udah punya mesinnya banyak loh. Saya bikin sendiri, coba-coba dari bahan baku yang tapi saya selalu beli yang paling bagus. Saya nggak mau yang asal, karena yang kompetitor saya ini banyaknya luar negeri kan. Iya. Jadi saya mau lebih bagus dari luar negeri. Ya, jadi nggak mau asal-asal cuma setengah-setengah, mau saya mau yang paling mahal. The best. Gak main-main ya, Ci ya. Saya tuh perfeksionis gitu di sini. Tapi harganya juga masuk Ah. akal loh. Bukan dari Tapi bisa kebeli lah. kebeli, Affordable terjangkau. ya, Pak ya? Terjangkau. Iya. Ya. Dan lagi kan ada garansi, Bang. Oh, saya iya? bikin garansi dua macam. Satu garansinya buka tutup kalau sobek
bisa tukar gratis. Oh. Tapi kalau misalnya kita udah bosen nih, aduh udah bosen nih, Bang, nggak mau yang coklat ini, ganti aja sama warna lain. Oh, saya punya garansi value, garansi nilai. Jadi kapan aja bisa bawa ke kantor, ya tukarkan dengan produk yang baru, produk barunya dihargai 50%. Berarti produk kita yang butut itu dihargai 50% dari harga yang baru. Kapan aja seumur hidup. Seumur hidup. Itu saya membuat sistem itu. Sistem di mana orang tuh, konsumen tuh datang tuh yakin gitu dengan produknya, bagus, terus garansinya bagus, terus kemudian lifetime ya, jadi kapan aja dia punya value, jangan dibuang-buang ke tempat sampah. Saya sekarang kan banyak itu, Bang, kan lagi kerjasama sama lingkungan hidup. Jadi semua juga Supaya menjaga. jangan buang sampah lah, so kembalikan. Kita punya undang-undang produsen loh. Oh. Jadi kalau misalnya undang-undang produsen itu Bang yang kalau misalnya kita udah butuh dan segala macam kita masih ambil loh. Nah, kemudian kemana? Ke bank sampahin supaya bisa didaur ulang. Jadinya tuh yang ini barang-barang plastik yang dipakai nih kayak gini juga kan dipakai kan dari sekarang sepatu kan? Sekarang sepatu juga baju sekarang kan dari daur ulang. Ya. Jadi sebenarnya panjang juga ya perjalanannya, nggak cuma cetak bikin gelas, udah gitu selesai. Ini tau nggak Ben ini nih bikinnya? Coba dilihat. Ini jadinya hati loh. Lihatin. Oh iya, nggak sadar loh. Wow. Ya? Ini hati ya. Iya. Iya loh. Ini desain saya loh. Oh, oke. Minum juga ya. Ini keren. Jadi, Minum bisa. Ini Jadi- saya bawain kopi loh. iya. Thank you. Nah ini juga ada sebagian yang kadang-kadang nggak tahu ya gimana cara bukanya, segala macem gitu. Kalau udah di ini cara Kalau tutupnya bisa mah sebenarnya. jangan dibenyeng-benyeng. Oh. Nah ini ya cara nutupnya gini aja, susah-susah nih, cuma gini doang udah. Selesai ya? Kalau misalnya mau buka, ini tekan di tengah, nih tekan tuh, plak aja gitu. Oh, ada Nih, ini tekniknya. enak loh. Ini enak banget. Ini enak loh. Jadi bikin sendiri nih. Enggak, pesen dari orang. Oh, jangan dihabisin. Tim kreatif mau Enak tuh, gampang kan tinggal tak aja sekali. Gitu. Enak kan? Remote lele. Kue apa nih? Nggak, saya punya temen saya nih dari manajer saya yang buat. Ya udahlah saya beli aja. Tapi enak banget. Ya, ini juga ada yang satu yang lucu nih, Doraemon. Ini anak-anak pasti suka. Iya, saya simpan di situ. Ini kenapa, Ci? Ini tuh kolaborasi ya dengan Doraemon, dengan perusahaan Doraemon ya memang ya, datang kepada kami, terus kemudian mau nggak officialnya buat di kita. Kan yang lain-lain kan banyak kan yang bukan Doraemon ya, Iya. pakai animasi sekarang ini. Nah saya dapetnya ini, kebetulan ini kesukaan anak saya nih. Saya juga suka. Suka ya Doraemon. Jadi sekarang ini buat khusus dan mereka harus di approve loh. Oh iya betul. Harus di approve Ya. dulu. Gambarnya pengen seperti ini, pengen gimana, warnanya segala macam. Iya, Jadi, iya. ya. Karena Jepang selalu detil ya, ya, detil perfect, ya. ya. Jadi sebetulnya strategi apa sih yang Cici buat untuk Twin Tulip Wares ini? Strateginya. Saya membuat sistem ya yang mencampurkan dari itu, Bang. Kan kalau dulu kan kita kan luar negeri main gitu tuh, Iya. ya, itu kan pengennya udah luar. Saya mikir gini, kenapa kita nggak campurin aja? Saya kan memang tahunya kan grosir. Saya tahu pakaian dalam itu kan dari grosir, Bang. Grosiran. Saya grosir. Banyaknya di Bandung kan belinya pakaian dalam dari saya. Nah, keren ya. Terus kemudian ada warehouse juga, ada retail juga gitu kan. Nah, terus baru tahu juga kan mengenai sistem direct selling juga. Jadi saya combining. Saya bersama dengan bisnis partner saya ada satu lagi nih, kita berdua nih di Tulipware. Tapi si bisnis partner saya ini dengan saya membuat sistem yang sampai sekarang kayaknya the best lah, the best lah. Karena yang saya buat itu sistem itu untuk memakmurkan banyak orang, bukan buat kita loh. Saya punya membuat Tulipware ini, saya mau menjalankan walaupun ini dengan air mata darah, tapi saya mau menjalankan karena saya dapat amanah, istilahnya amanah. Ya, saya punya pemikiran gini, Tuhan, saya tuh gak pakaian dalam, tapi waktu itu ternyata saya harus bikin produk ini, ya, dan kemudian saya nggak tahu nih gimana cara jalaninya, tapi saya cuma ngomong sama Tuhan, saya jangan lupa, ya dan amin. Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan memberikan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, ikutin aja. Nah, saya tuh dikasih lampu hijau, kamu jalanin ini. Dan saya bilang, ya dan amin Tuhan. Tapi Tuhan kasih dong penolong buat saya.
Dan Tuhan selalu menolong di setiap kesulitan yang ada di kehidupan. Itu kelihatan, mereka bisa melihat. Karyawan saya aja semua bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan banyak mujizat di situ. Itu luar biasa. Jadi makanya saya yakin banget gitu ya dan amin bahwa saya pasti bisa menjalankan ini. Walaupun dengan kendala-kendala. Nah, Ci, kan Cici ngebuat tulip ini kan susah ya, Ci ya. Ada jatuh bangunnya pasti. Nah, apa sih yang memotivasi Cici biar dari jatuh terus bisa bangun lagi? Saya punya satu filosofi ya, bukan filosofi juga tapi kayak yakin gitu. Kata-kata ada 3 kata yang menurut saya. 3. Ya, 3 kata yang selalu memotivasi saya untuk terus bangun. 1, jujur. Dimanapun kalau orang jujur pasti diberkati. Ya. Amin. Tapi kalau orang yang nggak jujur, dimanapun mau berusaha apapun nggak bisa. Dihambat. Iya. Kedua, konsisten. Konsisten itu kita mau ngapain juga kalau misalnya kita udah satu tempat nih, saya mau berubah, buat dia berhasil. Jangan, kan banyak orang yang punya usaha ini baru jalan. Nggak jalan ya. Untungnya gede. Ganti ke yang lain, ganti ke yang lain. Setiap ganti kan mulai lagi dari nol. Iya. Ulang lagi juga dari Ulang awal. lagi kan. Sama kan kita mau kerja kemana juga kalau pindah ke perusahaan pasti turun deh. Betul. Nah yang ketiga adalah persisten, gigih. Nah itu yang paling susah. Karena orang gigih itu susah. Gigi. Gigih. Oh, gigi. Ya. Jadi teguh gitu maksudnya gigih. Jadi mau jatuh bangun, mau dihina, mau apa segala macam, bangkit lagi. Sekarang pun ya istilahnya, ada COVID. COVID itu 3 tahun kan menghantam Iya. kita. Iya. Itu pasti semua perusahaan nggak Mana ada yang beli kayak ginian? Iya, terus bilang, ini plastik siapa yang mau beli? Itu kan makan behes. Makannya juga susah kan. Nah, kalau saya pikir-pikir, kalau beli makanan, harus ada tempatnya. Ya. Pakai tangan gitu ya. Terus tempatnya saya yakin ibu-ibu nggak mungkin lah kalau beli satu tempat makanan terus itu terus kan. Kan kalau tamunya nih, misalnya tamu nih, saya ambil yang coklat. Nanti kalau Beng datang lagi, saya kasihnya gitu kan, kasih dia kan cantik gitu kan. Kalau misalnya sekarang coklat deh, baju juga kan ganti, karena banyak hitam deh, Bosan lah, ya. Jadi saya nyasarnya ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah ya pasti sok di dapur itu warna merah, warna hijau, biru, kuning gitu kan. Sok lihat. Tas juga kan bisa ada yang punya 200 biji. Iya, Sekarang benar. dipakai aja Baju satu. hitam, tasnya hitam gitu ya. Jadi saya pikir biarin, nggak apa-apa, COVID nggak masalah. Tapi saya gimana caranya nih? Saya juga ikutan Beng, waktu itu kan yang itu tsunami itu ya, Aceh pertama kali itu. Iya. Aceh. Saya kirimin bukan makan, tempatnya. Tempat makan. Udah kesapu gitu, mana mangkoknya juga mau nyari di mana, udah nggak ada Iya, mangkoknya iya. juga mau makan pakai apa gitu kan. Iya. Indominya dikirim dari mana-mana, tapi Iya. Itu produk. Ya. itu kayak itu juga puluhan juga sama Iya, ya, iya. mie instan gitu kan, mie instannya banyak gitu kan, tapi sok tempatnya mana, masih pakai tangan, Iya. nggak mungkin ya. Jadi tadi ada tiga kunci ya sih ya. Ya. Jujur, apapun yang terjadi, Ya. ya. Kemudian konsisten, ya. Kemudian resisten atau gigih yang untuk membuat kita juga dalam segala hal kayaknya sih ya, itu harus dimasukin. Nah kayak sekarang nih ya, banyak nih CL perusahaan yang sekarang ini kan lagi goyang ya. Ya. Kita juga tahu nih, COVID itu menghantam semua lini. Iya. Kan? Nah terus kita apa mau diem? Bisa Nggak diem di mungkin. rumah gitu kan? Nggak mungkin. Ada sholat, ada laku lah gitu. Yang nggak bisa tuh. Terus gimana ngasih makan orang-orang yang ikut sama saya? Dan yang satu ya yang membuat saya kuat itu ya, saya tuh punya pegawai kan. Iya. Ya karyawan-karyawan saya tuh, saya mah nggak mikirin yang saya kalau misalnya diem aja di rumah bisa kok hidup gitu istilahnya ya. Iya. Jual lah, udah dapatin untung dari dulu misalnya gitu kan. Tapi sekarang kalau misalnya saya berhenti, mereka mau gimana? Yang ikut sama saya gimana? Ya, yang saya pikirin bukan itu, makanya dari pertama saya dapat amanah gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya akan jalan. Walaupun dengan itu, ya dan amin ya. Saya mau jalan ya dan amin. Walaupun dengan itu mungkin suatu saat saya bangkrut. Mungkin saya tidak bisa jalanin karena saya bukan tukang plastik. Betul. Iya, iya. Saya kan bukan dari plastik, dari pekerjaan dalam gitu kan. Iya. Nah tapi
saya berpikir kenapa sih saya nggak coba aja lah, masa sih nggak bisa gitu, benar nggak? Benar. Segala sesuatu itu kan harus Iya. kita cobain dulu ya, Ci ya. Iya benar. Kalau gitu Cici merasa sudah sukses belum sih? Tuh. Kenapa Cici? Kenapa sih? Kan Udah di mana-mana, behar, gelis, Namanya nyerakin. Oh, subek. Subek. Ini terus kalau misalnya gini ya, saya belum sukses kenapa ya? Banyak hal yang masih saya pikirkan ya. Dia otaknya nggak bisa diam memang. Suami saya juga ngomong, ini apa dia ya? Tiap setahun sekali ada aja. Ada aja yang harus saya lakukan. Ya saya pengen gitu. Saya memang nggak cuma ini ya, tapi memang yang fokus benar-benar saya ini. Yang fokus banget. Seumur hidup saya ini kayaknya perusahaan yang saya fokusin paling banyak makan waktu ya. Tapi saya punya beberapa usaha. Kan kita punya anak juga kan. Jadi saya berpikir masih ada beberapa usaha yang saya sedang geluti sekarang ini untuk ke depan. Diteruskan buat anak. Gitu kan. Kalau ini kan kita global ya, maksudnya kan ya banyak orang yang hidup dari sini gitu kan. Jadi saya berpikir wah ini milik banyak orang. Tapi kan saya juga mesti punya perusahaan lagi yang bisa buat anak-anak saya nanti kan, gitu kan? Peles, apalagi Cima, benda yang daleman itu, apartemen, kos, frozen food, banyak banget ya, Bu ya. pokoknya segala Ciriweuh. Tapi enggak, saya yang fokus. Oke. Kalau yang itu kayak TPS itu saya bantu adik sebenarnya. Jadi selama ini gimana hubungan Cici dengan tadi karyawan sudah menjadi satu keluarga. Tapi kalau dengan pelanggan gimana? Kan udah beli. Pelanggan ya. Nah, kenapa Tulipair ini bisa menjangkau banyak orang? Ya, karena saya mengajak mereka menjadi anak-anak saya. Sampai Ini sekarang. sama-sama tetap juga. Iya, anak-anak saya. Jadi di dalam perusahaan itu, ya, di perusahaan itu ya saya berpikir gini, mereka anak-anak saya semua. Iya. Ya, kalau kita misalnya bisa maju bersama, untung bersama, rugi bersama, gitu kan? Jatuh bangunnya barengan Iya. Ci ya. Nah, tadi yang Mei bilang, pelanggan siapa? Pelanggan itu tetangga atau bukan? Oh, Keluarga kita juga. Saya hidup dari pelanggan. iya betul. Iya kan? Kita karyawan semua hidup dari pelanggan. Jadi saya selalu ngomong sama pegawai saya. Ya, semua karyawan saya, staff saya bilang. Kalau misalnya kita mau suksesin dulu tuh jual ke pelanggan. Kalau pelanggan nggak beli produk kita, jangan hiduplah kitanya. Karena mau dari mana? Nah, makanya ada pelanggan kadang-kadang gini. Pelanggan itu ya kadang-kadang gini. Jadi saya mau nih produk ini 100 biji. Tapi 2 hari selesai nih. Terus kemudian saya lihat di gudang, nggak ada barangnya. Kan mesti naik mesinnya. Iya. Nah, sekarang kan saya punya 29 mesin, Be. Nah, saya masih bikin nih sekarang juga 2 hari bisa selesai. Saya bilang sama anak-anak karyawan saya, siapa yang mau lembur 24 jam? Saya bersyukur, benar saya bersyukur. Tuhan tuh ngasih penolong tuh mulai dari karyawan, staff semua, dealer, manajer, kepala cabang semua, bantu saya. Ada yang langsung, Bu, saya ya langsung pulang jam 2. Jam 2 sore saya pulang, jam 7:30 saya akan balik. 7:30 malam sampai 7:30 pagi. Mereka jalan ke sini. Dan itu 24 jam jalan. Sehingga besok paginya saya sudah siap dengan produk. Gitu. Langsung saya bisa packing, langsung saya kirimkan. Ini sekarang ini saya lagi bikin. Ini sekarang saya baru dapat nih. Baru aja dapat kemarin. Ada seorang ibu ya, bilang gini sama saya. Bu Dewi, saya butuh nih produk. Dan gak sedikit loh. 336 piece dan 884 piece. Tuh. 2 warna, satu warna itu 300 lebih, satu warna 800 lebih. Terus saya bilang, coba cek. Ternyata cuma 100 lebih. Adanya yang satu warna. Saya bilang, ini mau naik nih. Siapa yang siap? Siap Bu semuanya. Semua. Saya semuanya siap. Saya siap. 7:30 saya akan balik lagi ke sini. 7:30 malam sampai 7:30 pagi ini di jalan ini 24 jam. Sekarang udah beres tuh. 1000 lebih. Keren banget Beneran. sih. Hari ini beres sudah bikin. Karena aku cuma kelihatan. Jadi tetap ya. Saya pelanggan itu ya sama-sama ya. Saya akan punya hati yang sama dengan dia. Saya berpikir gini, kita kan gak gampang ya dapetin omset ya.
mereka juga kan order juga nggak gampang. Iya. Begitu dapat omset, begitu dapat orderan, terus bilang sama saya misalnya, Bu Dewi saya mau bikin ini nih, tapi ada nggak? Nggak ada ya Bu, nanti aja ya minggu depan baru ada. Kacau. Gimana? Kecewa? Enggak. Saya mikir, aduh, dia tuh baru berharap kan satu tag dapat. Ini satu saya udah jadi dapat barang duitnya tag kan. Nah orang mah kan mesti dapat dulu dong barangnya baru bayar, mana ya? Sekarang jarang ya yang bayar dulu, terus kemudian kecuali kalau kita deketnya. Iya. Akhirnya ya udah saya mikir harus bisa. Dan kita jalan. Ya bisa sampai saat ini sih pelanggan nggak ada yang kecewa. Iya. Ya, Jadi mudah-mudahan. tetap intinya tetap sesuai dengan doa, Konsisten dan iya dan amin. Oke. Iya dan amin. Keren banget ya Tapi Ci itu Dewi ya. benar-benar saya selalu ada dalam pikiran saya, motivasi untuk hidup saya, semuanya ya dan amin. Iya. Tuhan pasti nolong kalau kita menolong orang lain. Makanya build the people and the people will build you up. Jadi kalau kita misalnya memberikan kepada orang-orang akan menolong saya. Pada saat saya COVID segala macam ya, saya nggak ada bahan baku. Tahu Iya, nggak? susah juga Pernah ya. saya dapat ya bahan baku yang harus saya dapatkan. Karena saya dari maklum juga. Kan nggak semua orang bisa beli juga tulip. Saya bikin maklum juga sekarang. Ada mesin-mesin yang saya bisa berdayakan untuk jadi maklum. Dari otomotif. Dari otomotif, dari telkom, dari Pindad, dari mana gitu kan. Jadi saya dapetin tuh maklum barang. Terus saya bilang gini, ya udah ada banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, kalau kita berpikir buat kesejahteraan orang lain, maka saya selalu bilang sama mereka yang bersama saya, ini tuh bisnis kalian, gitu kan? Ya bukan bisnis cuma saya, sendiri bukan Dewi. bisnis saya, tapi bisnis kalian. Berapa sih yang mau didapatkan? Misal nih nanti lulus nih ya. Katanya belum lulus ya? Belum, aku udah pas keluar. Tadi lulus nih ya, kalau lulus ya. Amin. Bilang sama saya ya. Gaji pertama bilang ya dapat berapa ya. Nah, baiknya kita tunggu ya. Iya. Nah, mau jadi siapa, mau kerja apa gitu kan. Dari sekarang sudah mulai masuk ke, ya kita mau ngapain nih gitu kan. Dalam hidup tuh ada artinya nggak sih kita hidup gitu kan. Kadang-kadang kan kita mikir kan, untungnya apa sih kita kerjain ini, untungnya apa sih gitu kan. Selalu mikirnya untungnya dulu. Iya. Tapi kita mikir, apa sih yang sudah kita lakukan buat orang lain. Iya. Kalau saya hilang, berarti nggak sih saya di mata mereka? Justru itu yang sering kita nggak kepikiran ya Nggak Ci kepikir ya. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita mikirnya, untungnya apa sih kita bikin, berapa sih dapatnya? Dari itu dulu, untungnya berapa sebulan gitu kan? Cukup apa Harus enggak buat berapa kita? gitu kan? Enggak. Kalau saya mikirnya, udah berarti belum saya buat orang lain gitu. Udah apa sih yang saya lakukan sampai kalau nanti suatu saat misalnya saya nggak ada, orang lain ingat saya tentang apa? Apa yang diingat tentang Dewi gitu. Ya. Nah itu yang saya paling penting dalam hidup. Kadang-kadang anak muda sekarang begitu lulus sekolah, kuliah, lulus, kerja gitu kan, saya mau digaji berapa? Iya kan, Kadang-kadang belum seperti juga apa-apa ya. Belum apa-apa ya. Belum apa-apa ya. Sebagai pengusaha merasa Masa kasih 5 juta, 8 juta, hayang lah. nyesek gitu ya. Oh, saya mikir kan, kamu bisanya apa? Belum, baru fresh graduate. Iya. Tuh, kumaha? Bingung gitu ya. Udah pernah kerja apa? Gimana ini? Ya. Susah. Aktif apa gitu ya. Iya. Nah itu kan konsisten sama persisten. Benar nggak sih? Gitu. Nah Ci, abis ini Cici ada proyek-proyek apa gitu rencana di masa depannya mau kayak gimana Ci? Saya masih membuat beberapa produk baru. Saya ini dari tulip ini berkembang. Ada lagi satu Saya minum ini. merek. Ya kurang. Sok ini untuk mesin enak, kopinya enak loh. Saya yang bikin. Oke. Produk baru apa sih? Produk baru ya. Saya ini kan mereknya Tulip Goyang. Saya ada satu lagi produk Apa tuh Ci? yang saya sedang buat juga. Itu namanya Petrani. Tapi ini sama-sama ya dari Tulip Goyang ya. Tapi ini ke retail. Jadi saya nggak mau cuma direct selling. Jadi ini direct selling, membawa banyak orang masuk jadi member, terus kemudian berjualan door to door ya, seperti itu direct selling. Tapi saya ingin masuk ke retail. Jadi itu tempat makan yang sekarang ini kan banyaknya kan kita kayak apa ya, bahan-bahan yang sebetulnya kan cuma dari bahan PET, karena ada yang kadang-kadang nggak food grade juga. Iya, betul. Resepnya kan food grade. Iya. Sekarang saya lagi bikin nih tempat makan segala macam yang bukan, jangan terlalu banyak sekali buang, tapi dijualnya ke retail. Saya jual ke retail nanti ya, saya kalau misalkan ini lagi di kandung.
Waduh. Masih di kandungan. Masih ada 6 produk yang saya lagi buat. Nanti saya akan keluarkan yang benar itu. Tapi retail. Nah, di Tulipware ini itu ada tulisan teman, rumah, teman, keluarga. Iya. Maksudnya apa nih, Ci? Nah, harus punya gini ya. Bang, lu jadi teman juga gitu ya istilahnya. Menyenangkan nggak? Harus menyenangkan. Atau cuma teman doang, cuma karena lulusan IPI bareng gitu kan? Biasa-biasa aja gitu ya. Enggak. Ini tuh harus kalau teman benar-benar teman rumah, teman keluarga itu berarti harus ada di dalam hidup kita setiap hari itu. Nah, misalnya duit aja, duit disimpan nggak? Terus dibawa nggak? Misalnya dibawa nggak tuh di kantong? Enggak lah. Dibawa nggak? Enggak. Bawa dong. Kalau misalnya mau beli makanan nggak ada duit atau gimana? Jadi simpan lah, maksudnya dibawa-bawa gitu kan kemana-mana. Nah ini juga sama, ini juga yang beda. Iya. Ya, kenapa dibawa-bawa? Butuh soalnya. Nah itu. Mm-mm. Itulah teman keluarga. Oke. Teman rumah, teman keluarga. Nah itu kan, ini ngapain dibawa-bawa kalau serius? Iya. Kan enggak kan? Tuh, keren kan? Ini udah Mama lu kan nggak bawanya? Ini Enggak. udah hampir 3 tahun loh, Ci. Bagus nggak? Bagus. Tuh, makanya Dan kan berarti dia itu pernah. temannya Meng itu kan. Oh, Terus teman tuh oke. selalu bawa-bawa. Dan ini menarik banget sih, banyak produk-produk. Ini orang yang mau beli nggak merasa kebingungan. Misalnya si Dewi, saya mau beli produk Doraemon, harganya berapa gitu, nggak kebingungan sih. Begitu banyak produknya. Enggak kan? Kan gini, Meg. Kan kita kan banyak member ya yang jualan. Oh. Misalnya nih gini, ada satu member yang dia bisa jualannya tempat minum terus. Ya Oh. udah konsentrasinya tempat minum. Ada orang yang datang misalnya ini kayak misalnya Jawa Timur. Jawa Timur tuh banyaknya lakunya apa coba? Lakunya ini apa tuh alat-alat masak. Oh. Kan di saya ada alat masak deh, Beb. Pernah lihat nggak ada alat masak di sini tuh? Ya tuh, Oh. restoran segala macam Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau misalnya saya jualannya cuma ini aja, atau terbatas, Beb. Iya, Saya iya. pengen menjangkau banyak sekali kebutuhan ibu-ibu rumah tangga, gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi saya bikinnya banyak. Ini di dalam satu katalog aja banyak banget. Iya. Beb, bisa pas baca di sini gini, Iya, main. banyak banget. Kebetulan gitu. saya ada di meja ini. Jadi sekalian promosi ya, Beb. Iyalah, ya gimana lagi mau tanya founder dan juga owner dari. Jadi berarti di meja juga harus ada ya, Iya katalognya dong. selalu ya. Bener ya. Heeh. Kalau nggak ada katalog berarti bukan teman keluarga. Oke. Nah, Ci, selama ini pernah merasa gagal nggak? Tadi kan melewat. Ini kan sebetulnya juga ada hubungannya dengan pihak sekolah ya, Ci ya. Ini kan gimana campur mencampur, kemudian panas, ini kan Oh, urusannya iya. fisika, kimia. Iya, saya pertama kali linknya, ya aduh, ngomong-ngomongnya, saya dulu waktu pertama kali bikin ini meletot. Aleh, masuk ke mesin. Saya mikir, ya saya kan nggak pernah tahu kan mesin gimana pertama kali waktu beli gitu kan ya. Loh, meletot. Gimana ya bikinnya ya? Terus saya tanya-tanya. Banyak teman-teman saya bersyukur kan, banyak teman. Maka tuh, kalau kita dalam hidup itu selalu memikirkan banyak orang, saya waktu susah, teman saya banyak sekali yang tolong. Saya tinggal telepon, saya diajarin. Dewi, kalau kamu nyampurin ini, bahan ini, dengan 10% bahan ini aja, berubah itu. Kenapa? Makanya saya punya yang anti pecah. Itu karena saya diajar sama teman saya. Belajar dari orang-orang yang memang jago di bahan baku. Dulu ya tahun 2002 lah saya. 2002, 2003. Saya diajarin. Saya tuh ngomong, kenapa meletot terus ya jelek? Oh ini, kalau kamu tambahin ini, jadi sekarang gitu. Saya campur-campurin. Kayak warna juga saya campur-campurin. Makanya warnanya banyak banget. Saya punya 475 warna. Wah. Nah, itu Tulipware. Ya saya suka soalnya warna-warna. Jadi ya itulah kelebihannya Tulipware gitu kan ya. Jadi memang sih kalau ngomongin gagal, saya kira saya nggak tahu ya, saya bukan sombong ya lainnya. Saya nggak mau bilang gagal. Dalam hidup itu banyak sih kendala, tapi saya nggak mau bilang saya gagal. Nggak. Saya belum berhasil, tapi saya akan mencari bagaimana caranya supaya bisa berhasil. Resisten. Ya, misalnya nih ya, kemarin kan waktu COVID ya, ini paling sulit ya. Betul, betul semua. Dan saya juga mengalami ini. Saya bukan ngomongin yang mengalami, saya mengalami.
sulit sekali untuk bangkit kembali di tahun 2002. 2002 saya harus bangkit kembali karena keterpurukan di tahun 20 sama 21. Itu anjloknya cukup besar. Itu anjlok cukup besar. Nah kemudian saya bilang gini, saya belum berhasil. Bagaimana caranya untuk bisa minimal membalikan kepada yang normal? Balikan kepada yang normal. Ya, itu membutuhkan effort yang besar sekali. Dan ini saya sedang membuat itu. Sekarang ini saya bilang sama teman-teman, yuk gabung sama saya. Ada satu tim sekarang ini lagi membantu saya. Buka lagi. Saya turun lagi ke bawah. Nah satu lagi yang saya bilang, untuk sukses, jangan pernah merasa bahwa kita sudah di atas dan mau turun ke bawah. Ya, jangan pernah malu. Jangan bilang, kata orang-orang misalnya nih, wah si Dewi udah jadi pengusaha besar, mau gak sih dia melayani lagi turun ke bawah lagi jadi dealer? Bobolok koton ya. Saya jalanin ini sekarang. Saya betul-betul jalanin. Saya kemarin juga saya buka lahan lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Saya naik kereta malam sampai sana pagi. Saya training lagi orang. Saya akan buka lagi Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya akan buka lagi Sulawesi, Sumatera. Saya akan jalan. Ini yang saya jalani sekarang ini, Bang. Jawa Tengah minggu ini selesai. Bulan kemarin saya jalani Jawa Timur, Surabaya ke sana. Nanti bulan depannya lagi saya mau masuk ke Lampung, Palembang, Bengkulu, Pekanbaru. Saya akan masuk ke sana. Kemudian setelah itu saya mau jalani lagi ke Makassar, Balikpapan, Samarinda. Itu akan saya jalani. Jadi saya turun lagi ke bawah, nggak apa-apa. Kenapa juga? Nggak malu saya. Kenapa mesti mau? Orang ini halal kok. Dan ya, saya mau jalani itu. Dan ini bukan gagal, Bang. Saya belum berhasil untuk mencapai semuanya itu. Dan saya akan cari jalan, bagaimana caranya pun akan saya cari jalan. Nah kalau gitu, ada nggak sih apa yang membuat Cici terinspirasi bisa sampai jatuh bangun? Terinspirasi sama apa ya? Ya banyak orang-orang yang berhasil ya. Kita kan sering lihat ya. Sekarang kan teknologi udah canggih. Sosial media. Ya, kita kan bisa lihat orang-orang yang sukses. Ya, di sini juga banyak, di Indonesia banyak, di luar negeri banyak. Kita sering baca, saya juga masih belajar banyak dari orang-orang tersebut. Mereka yang jauh lebih besar dari saya aja, jauh lebih kaya dari saya aja, istilahnya nih ya, kaya banget gitu kan, lebih wira segala macam. Mereka juga turun sendiri, mereka juga jalani sendiri, dan mereka juga masih bekerja gitu. Gak ada yang duduk ongkang-ongkang kaki terus dapetin uang gitu kan, muluk gitu tak. Gitu kan gak ada ya, jangan duit nah ada adanya. Nah semua juga harus kerja ya, harus susah gitu kan. Jadi ya sudahlah, jalanin lagi aja dari nol gitu. Nah itu yang menginspirasi saya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa, saya udah hebat ya, saya nggak mau. Kenapa saya mesti bawain lagi barang itu, gitu kan? Kenapa mesti ke lorong-lorong lagi, mesti naik lagi angkutan umum itu jalan? Nggak apa-apa, saya basah juga nggak apa-apa, saya ikutan basah ikutan basah lagi, ikutan apa lagi gitu. Kalau saya bisa kemarin juga kan ada basah beberapa tempat, ikutan nggak apa-apa. Masih cerewet saya ngomong, kayak apa adanya gitu. Ya. Tahu nggak tadi Cidewe waktu kesini itu bawanya pakai dus, ngelebihin kepalanya dia kan. Saya bawain dia aja, ya masa sih, papa bawain, gitu ya. cuma bawa kotak kubur, malu hati ya kita juga masih ada tangan, tuh kata Tuhan, udah dikasih tangan, udah dikasih kaki, nggak dipakai kene gitu kan, ya, ya udah saya jalanin aja. Oke, nah kira-kira Ci, selama ini merasa ada kaitannya nggak sih pelajaran dulu sekolah di YPII dengan kondisi banyak. apa sih sebetulnya? Saya sebetulnya ya gini ya, kemarin waktu saya dapat vaksinasi aja ya, saya bersyukur loh, saya dipercaya gitu. Ya. Nah, sebentar sebelumnya, Michelle ya, Cidewi ini adalah salah satu panitia di mana mempelopori dan juga menggerakkan semua teman-teman di YPII untuk mengadakan vaksin. Dan vaksin di YPII boleh dibilang sukses, lancar, dan juga menjadi inspirasi untuk yang lain ya. Biasanya juga divaksin ya? Iya, waktu itu aku ikutan. Bahkan mau ketemu Presiden Iya, yang sudah Jokowi berlimaan. kan. Iya ya. Gimana kaitannya antara sekolah dengan kesuksesan si Dewi? Yang penting gini ya, waktu saya dipanggil sama YPI, kan banyak orang yang gini ya. Kalau udah lulus dari sebuah sekolahan, terus lupa aja. Misalnya bakal lupa nggak sih? Enggak dong. Kita tanya ya, bener. Yang masih sekolah ya. Iya, Enggak dong. jangan lupa loh, benar. Kalau saya mikirnya gini,
siapa sih yang membentuk kita? Kan sedikit banyak yang orang dibentuk dari setiap hari ketemu sama siapa? Iya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang positif, pasti kita positif. Kalau kita ketemu dengan orang-orang negatif, minimal kita harus lebih effortnya lebih kuat untuk bisa menahan itu. Betul nggak? Iya. Nah, saya masuk ke YPI ini ya, saya masuk di SD kelas 3. Bukan dari TK ya, bukan. SD kelas 3 saya masuk. Saya dimasukkan oleh papa saya. Ya, papa saya melihat papa saya ini pemilih. Jadi itu salah satu orang yang menginspirasi saya. Papa saya ini mindahin dari sekolah lain karena dia tahu bahwa Waringin bagus gitu. Jadi saya dipindahin. Saya dipindahin ke sini, tapi saya sejak itu sampai saat ini saya bersyukur saya pindah ke sini. Ya waktu itu saya kelas 3, walaupun dibully ya, Beng. Masih ayah bulian, masih ayah anak baru. Saya teh dimusuhin, diapain gitu kan. Saya mah tegak biarin aja sebelum mau musuhin saya juga kan. Tapi saya diajarin sama guru-guru yang hebat. Ya saya masih ingat, saya masih diajar sama Ibu Lucy, saya diajar lagi sama Ibu Hin, kelas 5 ya. Saya diajar sama Bu Lilis kelas 4, saya masih ingat semua. Ya. Nah, saya berpikir gini, yang membentuk saya, salah satunya dari kejujuran, konsisten dan persisten ini, itu di YPI. Saya bukan menangin ya, jadi saya bukan mau promosiin, oh YPI seperti apa, enggak. Tapi saya merasa bahwa saya dibentuk, saya dibentuk. Jujur, ya, saya harus jujur. Kan Karena ceritanya terus terang. kan, misalnya orang tua kan udah bayar, udah tanggung jawab sekolah atau. Iya, tapi setidaknya ya kita waktu belajar di sini, kan suster-suster ya yang ngajarnya, suster, guru-guru. Terus terang ya, memang kalau diomongin sekarang pengajarannya, kelihatannya strict banget gitu ya, sekolahan ya. Tapi itu yang membentuk kita. Orang tuh kalau diberi kebebasan justru jadi malahan kadang-kadang melenceng ya. Iya. Urakan ya jadinya. Iya, jadi kalau saya sih merasa bersyukur ya, saya masuk di dalam sekolahan yang dikepalai oleh seorang suster. Oke. Sulit gitu kan, berat. Terus kan baju dia kudu panjang, ya bajunya, kaos kaki panjang. Attitude, Iya. disiplin, Kaos etika. kakinya panjangnya segini. Iya. Kalau emang kan kebuka, sekarang Iya. segini. Belum baju, deh kan gitu kan. Penuh penuh gitu kan. Oke. Tapi ya itulah, jadi kan kita nggak bisa gampangan ya. Kita juga harus jujur gitu kan. Sekolahan juga ngajarin banyak hal gitu kan. Oke, Si Dewi, sekarang kita masuk ke segmen bertapa. Bertanya pada alumni. Bertanya pada alumni ini ada beberapa pertanyaan, Si Dewi boleh pilih bebas. Setiap pertanyaan dijawab maksimal 1 menit. Ada hadiahnya Iya. enggak? Ada Ada hadiahnya. dong. Oke, dari itu. So, Boleh Ini- bebas yang mana? Ada beberapa semuanya mesti pertanyaan. dijawab. Dijawab 1 menit dari sekarang. Lah, Oke, kan. yes. Apa keunggulan dari tulip bar? Satu, BCA free, antibakteri, tidak pecah, bisa buat gift set, bisa microwave, bisa dikukus. Oke. Bebas. Apakah tulip bar memiliki apa sih? Banyak varian. Varian, oh ya, saya punya 575 macam produk. Wow. Ya. Apakah tulip bar ide awalnya dari bunga tulip? Bukan. Tulip bar itu saya mengambil dari twin, itu dari 2 orang. Jadi pendirinya 2 orang. Oh ya. Saya dengan bisnis partner saya ya, Pak Paulus. Kemudian bunga tulip bukan, karena tulip bar itu dari bunga tulip di mana-mana seluruh dunia pasti namanya tulip. So, kalau mawar kan rose, Ya. ada apalagi namanya, tapi Ya. kalau tulip di mana-mana namanya Seluruh tulip. dunia Jadi tulip. saya pengen, ini misi kita ke depan, Mendunia. itu mendunia tapi namanya tetap tulip. Asik. Keren banget dia. Kemudian, kalau ya tuh bisa buka. Si benginya. Apa varian paling laku dari tulip bar? Multi botol. Ini. Oh. Ini luar biasa ya, paling laku sekarang. Ya, termasuk dengan satu lagi yang nggak dibawanya sekarang. Itu juga laku sekali setiap hari. Apa keuntungan dari member tulip bar? Member tulip bar bisa bebas waktunya, kapan aja mau jualan. Terus bebas menentukan kita mau dapatnya berapa. Mau 10 juta sebulan, mau 8 juta sebulan, mau 20 juta sebulan, tergantung mereka.
sing rajin. Asik. Oke, 14 si Dewi. Atau betul-betul Oke. mau jadi founder atuh. Oh, benar. Si- Oke. Nah. Dia ngajak ngomong wae. Dan satu hal barangkali nih kita juga kan akan membentuk ikatan alumni YPI Ya. di mana terbentuk semua dari angkatan pertama sampai angkatan yang baru. Ya. Kira-kira Cidewi ada pesan-pesan buat kita enggak? Saya merasa ini rumah kita ya, Yes. sebenarnya YPI ini teh ada rumah kita. Nah, kita kan dilahirkan oleh setiap angkatan. Iya. Kan bisa juga nanya ke saya kan Cici. Iya. Ini kan angkatan yang paling tua. Aduh, sorry. Ini ngomongin tua mah tua, bener ya tahun 80 gitu kan lulusnya. Misalnya tahun berapa nih? 24 ya nanti ya lulusnya. 25. 25 ya. Jauh. Nah, mau berinya 25 teh berarti 45 tahun sama saya teh ya lulusnya. Aduh, merasa nggak rumah sendiri? Ngerasa banget. Apalagi saya Ngerasa Cici nggak ke saya? ngerasa dong. Ngerasa Koko nggak kebanyak? Baik juga kan lulusan YPI Iya. kan? Oh, Udah lama. bangga nggak dari IKYPI? Banget banget. Nah, saya mau ngajak nih semua ya teman-teman dimanapun berada, kalian yang lulus dari YPI, baik itu dari TK, SD, MBL, SMP Waringin, SMA Trinitas, saya mau ngajak semuanya. Yuk sama-sama, kita semua keluarga besar, ya Koko, Cici di sini, yang sama-sama dilahirkan oleh YPI. Banggalah menjadi anggota keluarga daripada YPI. Dimanapun kalian berada, saya mau ngajak yuk sama-sama kembali ke rumah. Ya saya seperti saya juga kan kita anak-anak juga ya belajar boleh sampai ke luar negeri, tapi kalau misalnya ada apa-apa kita kembali ke asal. Bangkitkan apa yang sudah kita rintis dari awal YPI ini dan berikan yang terbaik. Datang dengan ilmu yang sudah kita dapat, datang dan perbaiki semuanya, istilahnya ayo semuanya dari YPI ini bangun kembali dan kita bangkitkan kembali semua semangat dari YPI ini. Dimanapun kalian berada, silakan datang ke YPI dan merasa bahwa ini rumah kita. Ya. Oke, Oke. mau nggak? Oke. Kayak gitu ya. Jadi satu aja hal yang saya pengen, jangan merasa aduh kok YPI nggak manggil saya ya. Bukan, sebetulnya kitalah yang tidak pulang gitu kan. Kita semua YPI mengajak pulang. Ini kebetulan YPI sekarang ini kan terbuka banget ya. Makanya adanya vaksin bisa terlaksana begitu baik. Itu karena kerjasama yang baik antara YPI dengan YPI, Ikatan Alumni dari YPI sendiri. Nah, itulah yang membentuk kita menjadi sekarang ini. Saya bersyukur dengan adanya vaksinasi. Ini kata-kata yang buat adik-adik saya, mungkin Cici Koko juga yang sudah udah lulus ya di luar sana. Yuk kita kembali ke rumah, kita bangkitkan kembali semangat YPI kita bersama-sama dengan adanya perkumpulan seperti ini. Kayaknya kita bisa ketemu Lebih dengan seru. orang-orang yang lulusannya mungkin tahun 55 ya. Nah, kemarin ketemu katanya dengan yang Iya. angkatan 55 gimana? Betul. Angkatan 55 kebayang ya, berarti sekarang udah mau 80 tahun 80 kan? lebih. Wow. Aduh, Oke. berarti kan kebayang ya, saya berarti masih muda dong. Oh iya. Saya angkatan 80, misalnya kan nanti 25. Beng, angkatan berapa tadi? 81. 81 SD. Saya SD 73, SMP 76, Ya. SMA-nya 80. Oke. Ah. Nah, kalau Misya sendiri harapannya nih udah ketemu Cici, udah ketemu Koko, kira-kira harapannya yang muda-muda apa nih? Semoga kita yang muda-muda ini bisa termotivasi dengan ketemu Cici sama Koko yang kece-kece banget ini. Dan juga jangan lupa ya, kalau terinspirasi dari pengusaha, misalnya ingetin gigih. Gigih. Ya gimana nanti aja, benar Betul. nggak? Semangat aja. Jatuh bangun lagi. Kedua. Kan tadi bilang belum gagal. Belum gagal, saya belum gagal. Saya juga belum berhasil, tapi nggak apa-apa. Terusin aja. Gigi. Ya. Gigi. Kedua. Kedua konsisten. Konsisten. Jangan pindah-pindah. Sekarang kerja ke satu orang. Si bosnya dikasih dulu. Misalnya pindah. Gaji kecil. Pindah, gaji dari turun lagi. Lama lagi dari turun lagi nol. kan Iya. gajinya. Mana orang udah naik gajinya udah bagus. Turun lagi. Tuh kan ya. Oke, ketiga. Tambah kecewa, tambah Iya. down-nya Dapat jadinya. turun lagi. Ketiga tadi Tiga, jujur. Dan itu paling penting. Iya. Jujur, paling penting jujur.
Kalau kita udah nggak jujur ya di mana-mana nggak akan dipercaya. Dan juga kalau semangat dari YPII sebenarnya ada kaitannya dengan kemarin choice, ya salah satunya adalah harapan. Seperti Cidewi tadi bilang, kita selalu bilang iya dan amin. Oke, terima kasih Cidewi. Luar biasa. Minum lagi. Nih, tuh. Oke, Cici Bisa saya lihat mau. tuh. Ya ini aja tuh nggak ada yang lebar-lebar ke kiri Iya, kanan. bener ya. Tuh. Yuk, tim kreatif mau ikutan minum. Eh, Oh, masing-masing. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Oke. Ayo yang mau minum sini. Ayo, Gelas, ayo. gelas, gelas, gelas. Kameramen ke sini. Yuk. Rio udah dibuka Rio. Ah,